Oke, sorry. Nih, tadi ngobrol sama istri sampai lupa. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai kuliah dan jujur saya lagi bingung enaknya ngasih apa ya. Karena materinya sudah habis-habisan sih sebenarnya. Nyem, 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 nyem. Ada yang saran nggak? Mau diterangin apa? Biar kita ini. Oke, belum kepikiran. eh Gini deh. Jadi ceritanya Orange Data Mining, kasih nilai aja. Kalau nilai malu udah pasti dapat. Coba Arif Kurniawan kalau nggak salah udah lulus ya. Coba sorry. Orange Data Mining kita bahas lagi ya kalau gitu ya. Ntar. Saya share screen dulu. Eh, oke. Ini sambil direkam, jadi saya harus ngecek dulu rekamannya berhasil apa kagak nih ya. Ini kayaknya rekamannya berhasil. Oke. Oke. Kita cek nilai ya, cek nilai. Kalau nggak salah Arifnya udah beres nilainya, udah bagus. Dia mah. Coba open course. Oke, ini. Terus saya masuk ke 2024. 2024. Oke, kita lihat nilai ya. Udah gitu kita akan langsung coba bahas kuliah. Grades. Ntar. Ini yang sudah lulus. Arif Kurniawan sudah lulus ya. Nilainya udah 31,3. Coba Ibnu lulus juga. Oke. Ini anak-anak yang lulus semua nih pada parah. Oke, Muhammad Robi masih 80-an lah. Ini siapa? Rahmat. Ini siapa? Ana ini masih. Jadi udah banyak yang lulus ya. Jadi sebenarnya Anda udah nggak usah khawatir. Nah, sekarang balik lagi ke urusannya Ibnu. Urusan data mining. Mungkin juga cerita anak saya. Anaknya Ono. Jadi dia mau mumpung urusan. Jadi anak saya mau ngambil S2. Dia bukan anak IT, dia anak komunikasi. Dia akan ngambil S2 di Presiden University. Kira-kira kayak gitulah. Iya, Presiden University. Nah, ceritanya adalah dia saat ini kerja di ada Apply Now, ada graduate program, ada tiga S2, MIT, manajemen teknologi sama hukum. Dia ngambil yang manajemen IT lah, magister yang IT lah, kira-kira kayak gitu. Dia ada dua di sini, ada dua ini ya, dua dua apa sih, spesialisasi. Satu IT untuk industri, satu lagi buat data science, kira-kira kayak gitu. Ini bayangin dia anak komunikasi, kerjanya di Metro TV, terus ngambil S2 IT. Yang dia kerjain adalah akhirnya bapaknya kepaksa ngarahin. Jadi kira-kira yang dikerjakan adalah menganalisa media sosialnya Metro TV. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, ini dia belum mulai, kuliahnya baru akan mulai September besok. Nah, jadi ini sekalian buat Anda kalau selesai S1, kalau mau ke S2, jangan langsung nyebur ke S2 langsung, berabe tuh urusannya. Jadi, tapi S2 bisa pindah-pindah jurusan sih, sebenarnya nggak masalah sih. Oh ya, sekalian satu lagi kalau mau kalau mau S2 yang menarik di KAUS scholarship. Ini ya, di KAUS scholarship, coba tadi ada yang ininya. Nih, King Abdullah University of Science and Technology. Mungkin menarik dia. Dia lokasinya ada di
Jeddah. Ini ada di Jeddah nih sebenarnya. Lokasinya ada di Jeddah. Coba kita lihat aja ya. Jadi ini pilihan S2 yang lainnya. Kita lihat di Google Map. Kaus Saudi. Oke. Jadi lokasinya tuh, yalah, bisa di zoom out nggak ya? Ini lokasinya dia. Nah ini Jeddah. Ini kampusnya, Kaus University. Ini Jeddah. Ini Mekah. Jadi dekat banget sama Mekah. Ini sarannya, Arab pada hari ini banyak ngasih beasiswa untuk S2, S3. Jadi kalau bisa Anda ngelamar S2, S3, tapi Anda harus jago. Dalam cara ngebuktiin bahwa jago, caranya adalah coba bikin paper jurnal bahasa Inggris. Saya bisa bantuin. Jadi kalau mau tugas akhirnya jadi paper jurnal bahasa Inggris, udah gitu coba ngelamar ke sini. Ini saya lagi komunikasi sama profesornya langsung. Kebetulan mereka ngundang saya buat mewakili dunia di New Delhi Oktober besok. Pas saya lihat kampusnya dari sini langsung dia. Kaget juga saya lagi mau nego nih, bisa nggak mahasiswa kita tembus ke sana, dikasih beasiswa di sana. Nah, cuman harus buktiin bahwa Anda jago. Cara buktinya caranya bikin paper jurnal. Nah, ini sekarang saya kasih contoh yang dilakukan si anaknya Ono. Kalau dia kebetulan nggak ke Kaus, kayaknya baru tahu yang itu. Dan dia juga pengen masih sambil kerja soalnya di Metro TV. Nah, dia akan apply ke sini, Presiden University. Cuman kan dia backgroundnya komunikasi ya. Jadi dia sekarang ini posisinya kira-kira nanti tugas akhirnya adalah menganalisa media sosialnya Metro TV. Jadi komentar-komentar yang ada di media sosial, like-nya, segala macam akan dianalisa. Untuk itu dia harus ngedownload semua komentarnya. Kalau ngedownload pakai manual bisa tewas. Jadi pakai GitHub, masuk ke GitHub. Ini bayangin ini anak komunikasi ya, bukan anak programming ya. Jadi dia waktu disuruh gitu langsung stres juga dia awalnya. Tapi lama-lama dia baru berapa hari ini kayaknya dia nggak terlalu stres lagi. Tadinya sih stres. Nah, kita bisa masuk scraping comment media sosial. Ini yang lagi dikerjain. Dan nanti terlalu panjang kali ya. Nah, scraping comment aja bisa. Jadi bisa ada banyak ini script-scriptnya. Kita bisa scrap komen-komen. Ini ada Facebook web scraper, ada apa segala macam, harus dilihat-lihat. Kemudian dari situ, dari komen-komen itu kita bisa menganalisa masalah like-nya lah. Jadi kita bisa, contoh analisa paling sederhana kayak gini lah. Kira-kira si pemirsa sukanya topik apa sih? Gitu. Bisa cara ngelihat topik apanya kan dari jumlah like-nya langsung kelihatan sih, kayak gitu. Terus kalau ada topik apa, kira-kira komennya positif apa negatif sih? Terus seberapa positif, seberapa negatif sih? Nah, itu harus dianalisa semua. Dan ini urusannya data science banget. Gitu kira-kira ya. Bayangin, Anda bisa ngerjain kayak gini. Salah satu yang lagi mengerjakan kayak gitu juga Amanda. Amanda lagi ngerjain di Pandi sekarang, lagi mulai koordinasi sama Pandi. Jadi dia akan ngambilin data-datanya media sosialnya Pandi, mengerjakan itu. Cuman bedanya Amanda S1, yang ini anak S2. Cuman dia backgroundnya bukan IT sebenarnya, komunikasinya lebih kuat. Nah, jadi sebetulnya yang Anda kerjakan bisa kerjaan S2 sih sebenarnya. Kalau boleh saran, dari sekarang coba fokus, cari alternatif, syukur-syukur bisa nerusin sekolah.
kalau saya boleh usul ke sini, ke kaus ini ya, King Abdullah University of Science Technology. Cari beasiswanya, bisa di googling. Cuman sekarang gimana caranya kita menjual diri bahwa kita jagoan. Kalau buku agak susah nembusnya ke mereka. Kalau kita sudah pernah nulis paper jurnal, masuk ke sana jadi lebih gampang. Jadi kalau boleh saran, tugas akhirnya dibikin jurnal aja, terus ngelamar ke situ. Itu bahasa Inggris ya, jurnalnya bahasa Inggris. Nah ini nanti kalau mau butuh bimbingan saya bersedia bimbing supaya Anda bisa nulis paper jurnal, syukur-syukur bisa nerusin sampai di sana. Udah gitu, nah ini kalau ngomong terus terang aja, si Arab itu nyari orang sih, nyari orang-orang pinter. Makanya dia ngeluarin duit, gelontorin duit gila-gilaan buat S2, S3. Nah kalau bisa S2, S3 di sini, kalau mau kerja terus di Arab juga bisa jadinya. Jadi ini bisa sampai kerja di Arabnya sih sebenarnya. Kalau berani. Kalau balik ke Indonesia lagi ya nggak masalah juga sih, bisa balik. Cuman kalau mau terus juga bisa, karena mereka butuh orang banget. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita lanjut urusannya memperdalam Orange Data Mining. Oke, ini tadi siang saya ngajarin, tapi ini bukan ngajarin ini aja ya. Jadi hampir semua Bapeda. Ini saya kemarin ke Bapedanya, bukan Bapeda kalau yang di Pemprov Banten, itu ke Diskominfonya. Kalau Bapeda itu Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kalau di nasionalnya namanya Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kasusnya sama semua. Bapeda, Bapenas, kemudian juga di Dirjen Anggaran kemarin saya ngasih workshop di Dirjen Anggaran, mereka semua kasusnya sama aja sih. Jadi kasusnya adalah mereka butuh melakukan perdukunan, forecasting. Jadi orang Purbo gede semua kecil. Jadi sampai mana tadi neranginnya lupa gue. Jadi mereka butuh semua forecasting ke depan, buat ngelihat ke depan. Kebutuhannya seperti apa sih? Jadi inti sederhananya kira-kira gini. Kira-kira presiden yang akan datang, kira-kira menteri yang akan datang, wali kota, bupati, gubernur yang akan datang, programnya apa yang cocok buat rakyat. Nah, untuk mengklasifikasikan cocok, nah itu yang seru nih, gimana taunya bahwa dia cocok. Akhirnya saya bikinlah file seperti ini nih. Saya kasih lihat dulu filenya nih. Ini contohnya ya. Kita coba eksperimen aja ya hari ini ya. Ini file udah banyak saya obok-obok sih. Bisa berubah-ubah. Nih. Nah, ini filenya. Oke. Ini filenya. Oke. Di sini filenya ujungnya adalah, jadi ini data bohongan ya. Tapi insya Allah bulan depan kita akan nyoba nganalisa data beneran. Jadi data beneran yang ada di Bapeda akan coba kita analisa. Dari analisa ini kita akan coba bikin paper jurnal atau apa segala macam. Nah jujur kemampuan seperti ini belum ada di Bapeda. Jadi di bagian orang-orang yang harusnya melakukan perencanaan pembangunan, arah pembangunan seperti apa, masih belum ada sih, gitu ya. Nah ini, bentar, ini harus saya kurangin dulu angkanya nih. Ini tadi diobok-obok nih angkanya. Ini tadi saya obok-obok nih angkanya. Waduh. Nih saya kurangin dulu ya angkanya ya. Jadi ini ceritanya ada angka di tabelnya, ada penghasilan per bulan nih maksudnya ya. Terus ada pendidikan, terus ada apa lagi tuh? Lama pendidikan tuh tahun ya. Terus ada, oh ini jadi ratusan ribu. Ini juta, bener nih angkanya, bener, salah.
Ini angkanya bener. Salah maksud saya. Oke, ini angkanya bener. Oke. Jadi ada penghasilan, ada pendidikan apa, terus di sini ada lama pendidikan 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun segala macam, jumlah rumahnya berapa, jumlah motor berapa, jumlah mobil berapa, kemudian di sini ada jumlah anak, jumlah utang, nama dia siapa, terus ada klasifikasinya apa, dia miskin, sejahtera atau sangat miskin dan sebagainya, dan terakhir kemarin ada yang pengen nanya juga, kira-kira kalau bisa nggak dianalisa stunting hubungannya sama kemiskinan lah apa segala macam. Kita coba pura-puranya ada yang stunting nggak di anaknya gitu ya. Ada yang ya, ada yang jangan tak ini iya, salah nulis. Oke. Ada yang ya, ada yang tidak. Jadi kira-kira kayak gini nih bentuk datanya. Cuma nanti kita bikin datanya lebih seru lagi. Sekarang kita akan coba menganalisa. Saya save dulu ya. Nah, ini kan yang kalau kita lihat di sini klasifikasinya yang bikin ono. Jadi kalau kira-kira penghasilan sekian, nggak punya mobil, nggak punya rumah, anaknya banyak, kayaknya dia miskin deh. Kalau ini anaknya 5, miskin. Penghasilannya dikit, miskin. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi ini kira-kiranya ono. Terus di sini apalagi yang di sini nih punya utangnya banyak, nih ada utang nih, ada kolom utang di sebelah sini, ada hutang. Kalau utangnya banyak, dia miskin, stunting lagi, kasihan banget hidupnya nih. Yang daerah sini nih kasihan nih, 4 ini kasihan nih, udah miskin, stunting lagi, kasihan. Terus kalau yang sejahtera, kalau kita lihat di sini pendidikannya SMA, gajinya berapa juta tuh, 5 juta, 4,5, 4,6, 4,7 dan sebagainya. Jadi ada yang sejahtera, ada yang segala macam. Nah, pertanyaan pertama, ini urusan dengan klasifikasi. Dan ini cukup fatal di Republik Indonesia, soalnya dari data yang ada, banyak orang yang melakukan manipulasi data atau ngeset seenaknya aja. Udah gitu, dia bikin saudaranya dia miskin supaya dapat BLT, bantuan, LT apa sih? Bantuan lupa. Pokoknya tunai lah. Jadi bantuan dari pemerintah ya. Karena ini orang dikasih label miskin dapat bantuan pemerintah di sini nih. Nah, yang sejahtera nggak dapat bantuan. Cuman kan orang-orang kadang-kadang nyebelin banget ya. Ya ini kejadian sih di RT-nya kita juga. Ini kebetulan istri saya kan aktif di PKK. Jadi tahu banget kejadian-kejadiannya. Contoh kejadian yang paling gombal di dunia adalah ini si Pak RT atau Pak RW ngelabelin saudara-saudaranya miskin supaya dapat bantuan, padahal kagak miskin. Orang yang miskinnya dibikin sejahtera supaya nggak, ya udah duitnya dikasih ke saudaranya semua. Nah, banyak yang label kayak gitu modelnya. Nah, kita sebagai si bagian perencanaan pembangunan, kita dengan data kita ngelihat label ini benar apa salah sih gitu. Jadi kita intinya kita modalnya cuma data yang ini ya. Modal kita adalah data yang ini nih, penghasilan, pendidikan, lama pendidikan, rumah, motor, mobil, dan sebagainya. Udah gitu kita lihat klasifikasinya, labelnya. Oke. Sekarang saya akan masuk ke programnya. Programnya akan saya jalankan dari Orange. Ini ada desktop Orange, saya start. Oke. Nah, Orange ini kita akan pakai buat mencek apakah label kita benar apa salah. Oke. Dan ini penting banget untuk ngecek pembagian BLT tadi, bantuan apa sih? Lupa saya. Apa tunai gitu ya? Nah, ini biarin aja dia booting, ini saya tutup aja di sini. Ini tutup. Oke, dia booting. Nah, terus nanti kita akan coba, ini harus di-upload dulu nih data-datanya ya. Oke, clear layar. Coba, ini saya copy antar. Udah booting loh belum? Masih booting, masih proses booting. Nah, udah mulai masuk. Oke, udah mulai masuk. Oke, sip. Saya cek dulu IP-nya berapa.
if config 43220, saya copy ke 432 dari 43220, jadi saya masuk ke komputer yang ini yang ada orange-nya. CD orange, orange, secure copy 43220 orange miskin. Jadi semua file yang ada miskinnya saya download, gitu ya. Oke. Oh iya, ini istri saya ngadain IT camp tanggal 29-30 bulan ini. Jadi kalau kayaknya 2 minggu lagi lah ada IT camp. Dia ngasih infak sedekah 15 mahasiswa ITTS free kalau mau ikut. Itu aja sih. Kalau mau ikut free. IT camp-nya isinya tentang LLM. Nih kalau dilihat posternya ya. Download. Mana ini dia? Ini dia. Nih. Jadi Aksat Rashid itu dia akan ngomong soal apa sih? Ini sebenarnya kompetitornya Drone Emprit kalau tahu sih. Jadi ini kompetitornya Drone Emprit. Drone Emprit sih mahasiswanya Ono dulunya, jadi ya kenal semua lah satu sama lain. Ini dia bikin kayak Drone Emprit buat nganalisa media sosial. Kalau Arifal Dwi Santosa ini dia adalah dosen Institut Teknologi Bandung. Saya kenal Arifal dari SMP-nya. Dan dia sekarang sudah S3 dosen di ITB. Dan dia akan ngembangin LLM nih yang Large Language Model. Kalau Fatah Fali Hilmi itu mahasiswa ITTS, teman Anda juga. Dia akan ngomongin soal 5G. Ini si Fatah mau saya arahin buat bisa S2 di sana juga. Di Arab gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini, saya akan ini udah belum mana sih tadi? Ini ya. Oke. Sekarang saya akan ini udah di copy. Sekarang saya akan ngaktifin orange-nya. Virtual environment Python sama dengan Python 3 VNF. Oke, udah. Sekarang saya aktifkan source. Ini cuma ada di Linux yang model gombal kayak gini ya. Activate. Oke. Orange. Saya jalankan orange. Kita akan baca file miskin XLS, file Excel miskin. Kemudian file itu akan kita cek apakah klasifikasi yang dibikin secara manual itu cocok nggak dengan pemikiran si komputer, kira-kira kayak gitu. Ini saya tutup aja. Sekarang saya akan geret ini filenya. Nah, sekarang ini filenya mau di-read. Ini ada miskin penghasilan, saya ganti. Mana dia? Miskin ya? Miskin, open. Oke, kita lihat isinya. Ini isinya. Jadi ada nama, ada penghasilan, pendidikan, ini lama pendidikan, ada rumah, motor, mobil, anak, utang, dan terakhirnya klasifikasi sama stunting. Cuman ini klasifikasi sama stuntingnya masih dia lihat sebagai fitur. Harus kita rubah sebagai target nih klasifikasinya, dan kita mau membandingkan sama hasil perhitungan komputer. Jadi ini kalau kita lihat ini bentuknya tabel. Kalau kita mau membuat klasifikasi atau pengelompokan, kita akan ngelihat yang nilainya sama. Misalnya ini SD. Ini kemungkinan punya karakter yang sama yang SD yang lain. Yang ini SMP, karakternya mungkin agak beda sama yang SD. SMA, ini ada universitas, ini tidak punya pendidikan. No, tidak punya pendidikan. Nah, kemudian kita gabungkan lagi dengan jumlah penghasilannya dia. Kita gabungkan lagi dengan lama pendidikannya. Ini ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, 12 tahun, dan sebagainya.
Kita lihat lagi sama berapa jumlah rumahnya. Jadi nanti digabungin semua. Nah, untuk melakukan itu dia akan menghitung jarak sih sebenarnya antar ini semua. Cuman sebelum terlalu jauh, saya harus ngerubah sebetulnya si filenya pakai select column. Saya masukin ini ke sini. Nah, saya rubah kolomnya. Ini kebetulan udah benar kolomnya. Jadi ada kolom yang jadi variabelnya, sumbu X-nya. Kalau persamaan AX plus B, ini X-nya. Penghasilan, pendidikan, rumah, motor, mobil, dan sebagainya, termasuk utang dan stunting, itu sumbu X. Terus yang jadi target saya klasifikasi. Nama itu nggak penting, nama cuma jadi metadata aja, cuma jadi informasi aja, nggak penting. Oke, nah sekarang kita coba lihat kalau ini kita pakai unsupervised learning karena labelnya nggak kita pakai, labelnya akan kita pakai buat kita bandingkan. Labelnya benar apa salah sih gitu. Jadi tadi kalau ingat di sini tabelnya ini banyak kolom-kolom, kita akan menghitung jarak dari jarak dari anggota tiap-tiap kolom. Jadi jarak maksudnya kalau ini SD semua berarti ini kayaknya satu kelompok deh, kira-kira gitu. Ini SMP semua kayaknya ini satu kelompok deh, kira-kira gitu. Jadi cara pengelompokannya dengan menghitung jarak, distance. Nah, caranya adalah distance-nya kita hitung. Itu cuma gini doang, distance langsung dihitung. Udah dapat, sekarang kita lihat klasternya dia. Oke, ini saya liatin klasternya. Ini klaster yang hasil ininya kita, hasil perhitungannya kita. Ininya anotasinya klasifikasi. Kalau pengen pakai warna, kita bisa kasih warnanya berdasarkan klasifikasi aja. Nah, ini langsung keluar warna nih, ada merah, ada biru, ada hijau, lebih enak. Nah sekarang kita ngelihat berapa yang salah klasifikasi gitu. Intinya sih salah klasifikasinya berapa gitu ya. Kita bisa rubah-rubah juga mainan di sininya, kita rubah. Ini zoomnya kita bisa kecilin, bisa digedein. Ini zoomnya ya. Ini udah cukup enak dibacanya. Terus kita bisa height ratio-nya kita rubah-rubah misalnya 60%. Bisa juga kita rubah jadi 50%. Sah. Bisa juga sih. Topnya mau kita bikin berapa kelompok? Bisa 2 besar atau 3 kelompok besar atau 4 kelompok besar. Sah aja dia bikin kelompoknya apa aja. Oke. Cuman karena kita punya 3 kelompok sebetulnya, saya akan bikin 3 kelompok aja di sini. Oke. Nah, supaya enak hidupnya, saya akan kasih lihat kelompoknya. Ini 1 kelompok. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Nah, sekarang coba kita lihat. Di kelompok yang ini. Kita lihat ini sangat miskin. Jadi ada kelompok sangat miskin. Cuman ada satu yang salah hitung di sini. Menurut saya ini miskin, tapi menurut komputer dia kategorinya sangat miskin. Jadi ono salah satu di sini. Kemudian yang di sini, yang kelompok kedua di sini, ini kelihatan miskin. Ini jadi miskinnya benar semua. Kemudian di sini kita bikin kelompok lagi, sejahtera. Di sini ada 3 miskin nyelip di sejahtera ini. Jadi saya punya kesalahan 4. 1, 2, 3, 4 salah. Itu bisa lihat. Nah, pertanyaannya, ini siapa nih makhluk yang ini nih? Nah, caranya gampang. Annotation-nya diganti, jangan klasifikasi, diganti jadi nama. Ini kelihatan namanya Dedi. Coba saya lupa lagi soalnya. Ini ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Ini siapa aja? Dedi, udah gitu Opa, Nani, sama Kira. Ya, ada 3 ini salah nih. Opa, Nani, Kira, sama Dedi. Nah, sekarang kita tinggal lihat di sini. Dedi mana nih? Ini Dedi. Nah, ini harus dilihat nih. Kenapa sih Ono bisa salah? Gitu. Ini 1 salah Dedi. Terus 1 lagi Opa. PQ. Ini dia Opa. Ini Opa, Kira, sama Nani. Ini salah juga.
saya masukinnya sejahtera. Tapi kalau dia saya masukannya miskin tapi dia bilangnya sejahtera sih, gitu. Mungkin dia nggak ngelihat yang namanya ini nih, utang. Ini 4 orang ini utangnya gede banget nih. Apalagi si Opa, utangnya parah. Opa tukang utang dia. Jadi ini, nah mungkin Ono yang bener, si komputer salah. Bisa aja sih, sah-sah aja. Jadi cara kita analisa seperti itu. Ini satu hal. Jadi masalah pengelompokan. Oke, sekarang kita udah tahu kelompoknya. Selanjutnya kita mau bikin program pemerintah. Oke, dari kelompok itu. Sorry, salah. Mana sih? Ini dia. Oke. Ini udah beres, udah tahu isunya. Jadi ini penting banget ya, karena ini yang cara pengelompokan tapi di luar pola yang normal gitu. Ini tadi saya ngobrol sama Bu Irma. Dia orang Bapeda. Jadi selama ini Bapeda dan teman-temannya waktu mengelompokkan pakai ini. Kalau penghasilannya di atas sekian itu sejahtera. Jadi gitu caranya dia mengelompokkan. Oke, sekarang saya akan rubah. Ini sekarang kan kita buat kelompok. Sekarang saya pengen ngetes. Saya pengen bikin model dari kelompok tadi. Oke, cara modelnya ini ada banyak algoritma buat bikin model. Ada tree, ada random forest, nggak bisa digeret sih. Yalah. Wait. Ya. Remove. Oke. Ada random forest, ada logistic regression, ada naive bias. Dicobain satu-satu aja kalau mau ya. Dah. Sekarang saya tes. Kalau waktu kita bikin model, kita harus ngetes mana model yang paling akurat. Ini tes score. Oke. Jadi data kita masukin. Ingat ya, di data ini harus ada target, ada fitur. Fitur tuh kalau dari persamaan matematikanya AX plus B sama dengan Y, fitur tuh X. Y-nya adalah target. Jadi targetnya harus ada. Kalau kita main modeling kayak gitu harus ada target sama fiturnya. Nah, sekarang data udah dikirim, sekarang kita masukin semua ke sini. Ini tree, yalah. Ini random forest. Ini logistic regression. Ini naive bias. Oke. Nanti kalau pengen belajar yang lebih serius ya masing-masing algoritma bisa dieksplor sih. Ini caranya kayak gimana. Cuman itu udah level-level. Kalau saya lebih cenderung lihat itu S2. S1 ngapain sih ngobok-ngobok algoritma, pening kepala sih. Asli pening. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat di sini bagian ini ada tulisannya precision. Ini precision. Kita lihat tree ngasih 97,6% precision, random forest 100% precision, logistic regression 50%, naive bias 93%. Yang paling bagus adalah random forest. Random forest termasuk algoritma yang paling saya suka karena dia kemungkinan buat dapat hasil yang presisinya gampang. Random forest itu oke banget sih. Kalau yang lain tree oke, logistik 50%, parah logistik. Jadi tapi kalau datanya enak, logistik oke juga sih sebenarnya. Oke, ini saya buang yang lain. Kita udah tahu bahwa random forest yang paling bagus. Oke, ini dibuang juga. Oke, sekarang saya punya random forest nih. Saya kirim datanya ke random forest, kita punya model. Kalau mau di-save bisa gini caranya. Ini ada save model. Ini kita bisa save sebenarnya bisa kayak gini. Oke, cuman kalau di sini kita akan coba analisa langsung efeknya seperti apa. Oke, kita akan melakukan prediksi di sini. Prediksi, masukin sini. Oke. Nah, untuk prediksi saya butuh file. Kemudian filenya harus saya transform lagi. Transformasi lagi supaya dia jadi ada X, ada Y. Oke. Sekarang saya masukin ke sana hasil prediksinya seperti apa. Belum. Oke. Sekarang saya akan bikin filenya. Nih. Gini ya. Nih. Oke. Sekarang saya akan
saya akan file, save as, saya kasih nama miskin program program 1. Di program 1, nah ini gimana caranya supaya ini angkanya dikali 10 semua atau dikali sekian persen gitu ya. Jadi ini namanya miskin program 1. Jadi saya pengen angka ini gimana caranya? Ya paling gampang saya kasih 0 lah belakangnya. Nih, saya kasih 0 semua ya. Jangan. Terlalu 15. Oke. Saya pengen tahu kalau pendidikan saya tambahin 2 tahun semuanya, ini kan 6 tahun. Saya jadiin 2 tahun jadi 8 tahun ya. 6 jadi tambah 2, 6 tambah 2 berapa sih? 8. Ini 8. 7 tambah 2 9, ini 9, ini 8, ini 9, ini 9 tambah 2 11. 13 malahan ya. Ini 12, ini 11 tambah 2 13, 13, ini 13, ini tambah 2 14, lebih parah lagi ya. 14, misalnya sekolahnya kelamaan dia. 13 tambah 2 15, 14 tambah 2 itu berapa? 16, 18 tambah 2 20 tahun, 19 tambah 2 21, 0 tambah 2 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 2 5, 3 tambah 2 5, ini 2. Jadi saya nambahin setiap orang 2 tahun. Ini 2, 2, 2, 2, 3, ini 5, 4, ini 5, ini 2. Oke. Sekarang ininya di labelnya dibenerin. 8 tahun tuh berapa? 6 SMP ya? SMP. Ini SMP. Ini SMP. Ini SMP. Ini SMP. Ini SMP. Ini apa? SMP. Ini SMA. SMA. Ini universitas. Ini SMA. 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 Jadi labelnya dibenerin semua nih. Universitas. Ini universitas. Ini universitas. Unif lagi 20 tahun universitas apa ya? Oh mungkin S3 kali ya. Ini SD. Ini SD. Ini SD. Ini SD. Ini SD semua nih. SD. Ini SD semua nih. Oke. Yes. Oke. Jadi saya naikin semua orang pendidikannya 2 tahun. Efeknya apa? Oke. Ini pendidikannya 2 tahun. Ini saya save dulu ya. Save. Ini masih labelnya masih saya samain, klasifikasi masih sama-sama yang tadi ya. Miskin dan sebagainya sama. Cuma pendidikannya saya naikin nih. Oke. Sekarang kita lihat. Quit. Sekarang ini saya copy SCP 19298 43 220 orange bintang titik. Jadi di copy, iyalah, oh ya nggak apa-apa. Semua file di copy. Maksudnya tadi yang di copy hanya yang miskin doang. Oke, sekarang kita lihat efeknya. Ini filenya file miskin program pertama. Program pertama si wali kota adalah menaikkan anggaran pendidikan, jadi orang-orang jadi punya kesempatan buat nambah 2 tahun pendidikannya dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat efeknya ke sini.
Jadi kelihatan di sini miskin, 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 ini masih tetap miskin. Ini yang sebelah kanan adalah yang label yang dikasih sama datanya. Yang sebelah kiri adalah yang ditebak sama random forest. Oke. Ini miskin, 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 miskin. Di sini sejahtera nih. Yang nomor 16, 17 sejahtera, 2 berubah. Oke. Terus sejahtera, sangat miskin nggak berubah. Sangat miskin nggak berubah. Ini sangat miskin. Jadi dengan menaikkan 2 tahun, semua semua orang kita naikin 2 tahun, ternyata cuman ngerubah 2 aja. Cuman ini yang berubah, nomor 16 sama 17. Dari miskin ke sejahtera. Jadi tapi ini jangan diambil hati dulu ya. Saya lebih percaya bahwa pendidikan akan merubah orang dari miskin ke sejahtera. Cuman karena datanya data ngaco, saya enak jidat, jadi yang cuma 2 yang berubah. Dengan kondisi data itu 2 yang berubah. Oke, sekarang saya akan bikin program yang lain. Oke. Saya akan bikin program lagi. Jadi caranya gitu, mainan program tuh kayak gitu doang sih. Kita jadi dukun sih sebenarnya. Kira-kira, oke, ini program 1 kan. Sekarang kita masuk miskin lagi, program 2. Nih, saya save dulu, save as. Miskin program 2 nih sekarang. Oke. Kita bikin program yang kedua. Program yang kedua saya tidak menaikkan pendidikan. Oke. Saya menambah penghasilan. Saya tambahin 0 di belakangnya semua. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini Ini 0. Ini 0. Sebetulnya harusnya dikali sekian ya. Cuman ya udahlah. Karena si Ono nggak jago-jago amat main Excel. Ono pakai manual. Misalnya caranya kalau penghasilan naik 10%, efeknya apa? Naik 20%, efeknya apa? Jadi harusnya kayak gitu sih cara nganalisa. Ini tambahin 0 semua. Efeknya gimana? Kalau ini naik 10 kali nih penghasilan nih, harusnya berubah. Jadi walaupun dia hanya pendidikan SD, penghasilannya naik 10 kali. Ya, ini kira-kira gitulah. Jadi program yang kedua adalah menaikkan penghasilan setiap orang. Oke, nih naikin 10 kali semua. Nanti kita bisa lihat efeknya gimana. Yang tadi kita hanya 2 ya. Hanya 2 yang berubah. Kalau ini efeknya gimana? Banyak nggak yang berubah? Kira-kira gitu sih kalimatnya. Oke. Saya save. Saya punya program kedua nih. Oke. Saya save. Sekarang jadi ini yang dilakukan nanti oleh si Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan, kayak gini cara berpikirnya. Oke, ini saya coba masuk. Oke, sekarang ini kita rubah sekarang. Programnya kita rubah. Ini saya tutup dulu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini file input yang ini kita ambil yang program 2 nih. Ini kan tadi program 1 nih ya. Sekarang kita ganti. Jadi program kedua. Program kedua adalah menaikkan penghasilan 10 kali lipat lebih tinggi. Jadi program kerjanya si wali kota adalah menaikkan penghasilan 10 kali lipat lebih tinggi. Mustahil sih sebenarnya. Oke, ini masih sama. Kita lihat efeknya sekarang. Ini sejahtera. Nah, yang kelihatan ternyata yang sangat miskin jadi berubah banget. Sangat miskin jadi miskin, tetap ada satu yang sangat miskin. Jadi merubah penghasilan, dia akan ngerubah dari sangat miskin, kebanyakan sangat miskin dia jadi miskin. Itu kalau ngerubah penghasilan, gitu ya. Nah, kita bisa main lagi nih. Kalau yang saya rubah jumlah rumahnya, jumlah motornya, efeknya apa ke sini klasifikasinya dia, gitu. Oke, ini udah azan nih, udah makan. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Ini kalau udah maghrib udah ada nggak mood ngajar.
Parah nih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya? Tapi kira-kira mainannya kayak gini. Saran saya coba bikin aja ini data saya bikin sendiri aja. Terus kita ngoprek-ngoprek, kita lihat efeknya satu sama lain. Nah, kalau bisa dapat data beneran, ini saya lagi minta ke Pemprov Banten, belum dikasih. Jadi kayaknya dia nggak nggak ngasih data benerannya. Kalau kita bisa dapat data beneran, kita bisa analisa yang keren-keren sih. Kalau mau bisa lihat di Kaggle misalnya, terus dioprek ininya. Kira-kira gitu sih. Itu ya, oke. Sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh, lupa nyeritain. Minggu depan nggak ada kuliah. Soalnya kagok minggu depan kan Lebaran Haji. Jadi sekalian bablas ya liburnya. Jadi minggu depan nggak ada kuliah. Saya harus ngasih tahu juga yang reguler minggu depan nggak ada kuliah. Kita kuliah lagi, insya Allah minggu depannya lagi. Itu ya. Bakar sate di kampus. Saya nggak motong di kampus, motongnya jauh di Cempaka Putih. Oke, gitu ya. Tolong kasih tahu yang lain minggu depan nggak ada kuliah, kuliahnya minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu lagi kita baru kuliah. Gitu ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Gitu. Ini saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yo, oke.